Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara yakni Bapak Muhammad Aiman SH MH. Baik, di sini saya akan memperjelaskan apa itu sistem pemerintahan dan sejarah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, sistem pemerintahan terus berkembang, termasuk penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan keterbukaan, partisipasi, inovasi, dan akuntabilitas dan penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, Indonesia menganut sistem presidensial sejak kemerdekaan, di mana presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat serta konstitusi. Perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintah juga menandai reformasi yang menggeser pemerintahan dari posisi penguasa menjadi pelayanan masyarakat dengan fokus pada good governance dan peningkatan pelayanan publik demi kesejahteraan rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks pemerintahan daerah, sistem desentralisasi dan otonomi daerah diperlakukan untuk meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas daerah dalam mengurus pemerintahan sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemah dari kata sistem berbahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintah berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Maka dalam arti luas, pemerintah adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam mencapaian tujuan fungsi pemerintahan. Menurut Aristoteles, sistem pemerintahan adalah membagi bentuk pemerintahan menurut jumlah orang pemerintah yang sifat pemerintah menjadi 6, yaitu monarki, tirani, demokrasi, aristokrasi, oligarki, dan republik. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia, bentuk republik telah dipilih sebagai bentuk pemerintahan, yakni melalui Sidang Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau disebut juga dengan Dekonstitusi Zumbi Toyosakai. Ketentuan tersebut kemudian tercermin dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam sejarah perkembangan negara Indonesia, gerakan reformasi ingin mewujudkan negara demokrasi dan konstitusional. Oleh karena itu, pada tahun 1999, bangsa Indonesia melakukan reformasi terhadap konstitusi yang dilakukan secara mendasar dengan melakukan suatu amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1999 sampai 2002, termasuk amandemen terhadap pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang keistimewaan daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 18 terutama Pasal 18B memuat ketentuan bahwa ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, yang bersifat istimewa, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar berdasarkan atas Pasal 18B ayat 1 tersebut dapat dipahami bahwa sistem yang berlaku di negara Indonesia adalah negara demokrasi. Namun, mengaku satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa. Berkaitan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 18B ayat 1, termasuk persoalan yang menyangkut kekuasaan dan keistimewaan Yogyakarta menjadi sangat penting untuk diatur dalam suatu undang-undang dalam hubungan penyusunan dan pengaturan tentang keistimewaan Yogyakarta, terutama dalam hubungan dengan suksesi kepemimpinan gubernur pemerintahan menyusun atau suatu rancangan undang-undang tentang istimewa RUU K Yogyakarta. Dalam draft RUU KK Daerah Istimewa Yogyakarta melalui surat bernomor R99, Presiden menentukan bahwa gubernur harus ditentukan dengan cara pemilihan draft tersebut, kemudian diserahkan kepada DPR untuk dibahas melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, yang dampaknya juga banyak mendapatkan protes dalam proses penyampaian RUU KK. Dalam istimewa Yogyakarta ini, Mendagri Gawan Fauzi mewakili pemerintah kurang memperhatikan dan nampak menyepelekan aspirasi rakyat Yogyakarta sehingga mendapat reaksi yang cukup keras dari para anggota DPR, terutama dari fraksi PDIP.